Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya berupa perancangan database Welldamm Hospital menggunakan pendekatan konseptual database design dan logical database design. Terus di sini ada daftar isi. Lalu langsung saja masuk ke step 1.1, identifikasi entity types. Pada tahap pertama saya mengidentifikasi entitas-entitas utama yang terdapat dalam sistem rumah sakit Well-Meadows. Beberapa entitas yang berhasil diidentifikasi antara lain itu ada ward, staff, qualification, work experience, patient, next of kin, local doctor, appointment, waiting list, bed, terus inpatient, outpatient, medication, terus pharmaceutical supply, dan seterusnya, requisition dan seterusnya. Terus di 1.2 ini adalah gambar IRD saya. Di 1.2 ini setelah menentukan entitas, saya mengidentifikasi hubungan antar entitas. Contohnya, ward mempekerjakan staff, staff memiliki qualification, terus staff memiliki work experience, local doctor merujuk patient, patient memiliki next of kin, patient melakukan appointment, patient menerima medication, ward memiliki banyak bed, dan seterusnya. Hubungan-hubungan tersebut kemudian digambarkan ke dalam IRD yang menunjukkan kardinalitas dan partisipasi setiap entitas. Terus di 1.3 ini identifikasi dan associate atribut. Pada tahap ini saya menemukan atribut yang dimiliki oleh setiap entitas. Contohnya ward. Ward memiliki atribut ward number, ward name, location, total beds, telepon extension. Terus di staff juga sama, memiliki atribut staff number, name, address, telepon, date of birth, sex, position, current salary, contact type, dan seterusnya. Terus di step 1.4 itu di determine atribut domain. Selanjutnya saya menentukan domain atribut. Contohnya staff number menggunakan tipe bar chart, date of birth menggunakan date, current salary menggunakan desimal, sex menggunakan char atau enum, telepon number menggunakan varchar. Penentuan domain bertujuan untuk menjaga konsistensi dan validitas data yang akan disimpan dalam database. Lalu selanjutnya di step 1.5 itu saya determine primary key and foreign key. Pada tahap ini saya menentukan kunci utama dan kunci tamu. Contohnya, ward menggunakan ward number sebagai primary key, staff menggunakan staff number sebagai primary key, patient menggunakan patient number sebagai primary key, requisition menggunakan requisition number sebagai primary key. Sedangkan foreign key digunakan untuk menghubungkan tabel yang memiliki relasi. Contohnya, ward number pada staff sebagai foreign key yang mengacu ke ward, patient number pada appointment mengacu ke patient, supplier ID pada supplier mengacu ke supplier. Terus di step 1.6 ini enhance modeling concept. Pada tahap enhance ER modeling, saya mempertimbangkan penggunaan konsep superclass dan subclass. Contohnya, supply sebagai superclass, pharmaceutical supply, surgical supply, dan non-surgical supply sebagai subclass. Pendekatan ini digunakan agar struktur data menjadi lebih fleksibel dan mengurangi redundasi data. Terus di 1.7 ini cek model for redundancy. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan redundancy. Tujuannya adalah memastikan tidak ada data yang disimpan berulang pada beberapa entitas dengan pemisahan entitas seperti qualification, work experience, dan requisition detail. Data dapat disimpan secara efisien dan mengurangi kemungkinan inkonsistensi. Lalu di step 1.8 itu validate against user transaction. Model konseptual kemudian divalidasi terhadap kebutuhan transaksi pengguna. Contohnya menampilkan data pasien, terus menampilkan jadwal appointment, menampilkan informasi ward, mengelola data staff, dan mengelola permintaan barang atau obat. Sebuah kebutuhan transaksi dapat didukung oleh model yang telah dibuat. Terus di 1.9 itu review konseptual data model.
Tahap terakhir pada desain konseptual adalah melakukan review terhadap seluruh model. Hasil review menunjukkan bahwa seluruh entitas, atribut, dan relasi sudah sesuai dengan kebutuhan sistem Well-Meadows Hospital. Ke step 2.1 yaitu perancangan logikal, yang dimana step 2.1 itu derivation. Pada tahap ini IRD dikonversi menjadi relasi atau table database. Beberapa table yang dihasilkan antara lain kayak tadi ward, staff, patient, appointment, medication, supplier, requisition, requisition detail, local doctor, next of kin, appointment, semua ada di sini. Terus di 4.2 ini normalization, validate relation using normalization. Terus proses normalisasi dilakukan untuk memastikan bahwa struktur relasi yang dihasilkan telah menghilangkan redundansi data dan mengurangi kemungkinan terjadinya anomali penyisipan, pembaruan, maupun penghapusan data. Seluruh relasi yang dibentuk oleh model konseptual divalidasi hingga memenuhi third normal form. Tujuannya itu menghilangkan redundansi data, menghindari anomali insert, menghindari anomali update, dan menghindari anomali delete. Terus di step 2.3 ini itu validate relation against user transaction. Validasi ini dilakukan dengan mencocokkan relasi yang telah dibentuk terhadap kebutuhan transaksi pada Well-Meadows Hospital. Contohnya nih, ada kayak menampilkan daftar pasien, terus menampilkan riwayat inap, rawat inap, menampilkan jadwal konsultasi, menampilkan penggunaan obat, menampilkan data supplier. Hasil validasi menunjukkan bahwa seluruh transaksi dapat dijalankan menggunakan relasi yang telah dirancang. Terus di step 2.4 ini adalah check integrity constraint. Pada tahap ini saya menerapkan integrity constraint dilakukan memastikan bahwa seluruh relasi mampu menjaga konsistensi dan validitas data. Constraint tersebut bertujuan menjaga integritas dan konsistensi data di dalam database. Terus di 2.5 ini adalah review lokal konseptual data model with user. Tahap terakhir adalah melakukan review terhadap logical data model. Hasil review menunjukkan bahwa seluruh table, relasi, primary key, foreign key, serta constraint sudah sesuai dengan rancangan konseptual dan mampu mendukung kebutuhan operasional Well-Meadows Hospital. Untuk penutupnya, sebagai kesimpulan, pada proyek ini saya berhasil merancang database Well-Meadows Hospital menggunakan dua tahapan, yaitu konseptual database design dan logical database design. Perencanaan dilakukan mulai dari identifikasi entitas, hubungan, atribut, pembuatan DRD, pembentukan relasi table, normalisasi, hingga validasi transaksi dan integrity constraint. Dengan rancangan ini diharapkan sistem database dapat mendukung pengelolaan data rumah sakit secara efektif, konsisten, dan terstruktur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.